Sintayong pelatih timnas Indonesia diketahui sedang mempersiapkan strategi untuk menyambut laga pertama di ajang internasional Asian Cup Senior tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa di turnamen tersebut timnas Myanmar akan menjadi lawan pertama yang akan berlangsung pada Senin 9 Desember tahun 2024. Pastinya hal tersebut akan menjadi tantangan terbesar bagi pelatih timnas Indonesia. Pasalnya, di ajang Asia Tenggara kali ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut hanya membawa pemain-pemain muda yang diketahui sangat minim pengalaman di kancah internasional. Sebagai persiapan sebelumnya, timnas Indonesia baru saja usai melakukan TC di Pulau Bali. Selain itu, pasukan Sintayong juga menjalani satu laga uji coba dengan melawan Bali United yang berakhir dengan skor 2-1 kemenangan untuk pasukan Garuda. Kemudian dari hasil pemusatan latihan tersebut, Sintayong pun akhirnya telah menemukan 24 pemain terbaiknya, di mana saat ini 24 pemain di atas diketahui sudah berada di markas Myanmar demi untuk mematangkan strategi dan taktik yang akan diterapkan Sintayong. Memang secara ranking FIFA, pasukan Merah Putih jauh lebih unggul ketimbang timnas Myanmar. Terpantau di peringkat FIFA saat ini, timnas Indonesia berhasil menduduki peringkat 125 dunia, sedangkan timnas Myanmar saat ini masih bertengger di peringkat 167 dunia. Namun itu semua juga tak bisa kita jadikan acuan. Dengan membawa mayoritas pemain-pemain under 22, publik pun akhirnya memberikan penilaian untuk mengalahkan timnas Myanmar yang diisi oleh pemain senior mereka akan terasa lebih sulit bagi pasukan muda besutan Sintayong saat ini. Namun dari sisi lain, Sintayong juga memiliki pendapat lain. Meskipun ia hanya menurunkan skuad muda, namun keputusan itu diyakini bisa dipertanggungjawabkannya. Bahkan Sintayong juga meyakini jika semua pemain bisa menjalankan taktik dan strategi yang akan diterapkannya, maka untuk tembus ke partai final bukanlah hal yang mustahil lagi bagi skuad pasukan Indonesia. Lalu seperti apakah strategi yang akan diterapkan Sintayong untuk menjawab semua tantangan di atas? Berikut ini merupakan gambaran formasi inti dan cadangan yang akan digunakan Sintayong untuk menghadapi timnas Myanmar di laga pertama Asian Cup Senior 2024 malam ini. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, Sintayong berpotensi akan langsung menurunkan Dava Fasya. Ya, seperti yang kita ketahui saat menghadapi timnas Myanmar di laga pertama, Sintayong diprediksi akan langsung menurunkan Dava Fasya yang diketahui telah memiliki pengalaman apik dalam membela skuad Garuda. Kemudian selain itu, kiper milik Borneo FC 1 ini juga terpantau sebagai kiper muda yang sangat menjanjikan. Terbukti saat membela timnas U20 di Piala Asia 2023 yang lalu, dirinya berhasil menunjukkan kualitas gemilang dengan menjadi satu-satunya kiper yang menciptakan clean sheet terbanyak di turnamen tersebut. Selain itu, perlu juga untuk diketahui, ketika skuad Sintayong berhasil mengalahkan Bali United di laga uji coba kemarin, Dava Fasya juga tampil cemerlang dengan menepis tendangan keras yang telah diluncurkan salah satu pemain andalan Bali United. Dengan potensi yang mumpuni yang saat ini dimilikinya, bisa kita pastikan kiper milik Borneo FC 1 ini sepertinya akan menjadi pilihan utama untuk mengawal mistar gawang timnas Indonesia versus Myanmar di laga pertama malam ini. Kemudian selanjutnya di opsi cadangan, Sintayong pelatih timnas Indonesia juga bisa menurunkan Erlangga Setio yang sejauh ini juga terpantau menjalani musim yang hebat bersama klubnya PSPS Pekanbaru di Liga 2 Indonesia. Kemudian selanjutnya di sektor pertahanan, Sintayong akan mengandalkan 3 pemain bintang seperti Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Kakang Rudianto. Seperti yang diketahui, bek milik Persija Jakarta 1 ini telah menjadi bagian yang terpenting di dalam skuad pasukan Sintayong. Kemudian dengan pengalaman tampil di kualifikasi Piala Dunia kemarin, membuat Muhammad Ferrari sangatlah diyakini dapat memberikan kontribusi yang maksimal demi membawa timnas Indonesia meraih prestasi di Asia Tenggara. Kemudian di sisi lain, Kadek Arel dan Kakang Rudianto tentunya diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk membentengi pertahanan timnas dalam menghadapi timnas Myanmar pada 9 Desember 2024 malam ini. Kemudian selanjutnya untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Sultan Saki dan Mikael Tata yang sejauh ini tercatat mampu menarik perhatian publik dan juga berhasil tampil baik bersama klubnya di Liga 1 Indonesia musim 2024.
Selanjutnya di sektor kiri dan kanan, sepertinya Sintayong akan menurunkan Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Seperti yang kita ketahui, Pratama Arhan telah menjadi salah satu pemain andalan bagi Sintayong. Meskipun di kualifikasi Piala Dunia kemarin, ia selalu dimainkan pada menit akhir. Namun sepertinya berbeda untuk kali ini. Di level Asia Tenggara, Pratama Arhan akan menjadi pilihan utama. Dan penampilannya pun saat ini menjadi paling yang ditunggu-tunggu oleh para fans timnas Indonesia. Kemudian khususnya Asnawi Mangku Alam yang juga merupakan bek paling senior di skuad Sintayong kali ini, sangatlah diharapkan bisa memberikan permainan terbaiknya. Sekaligus diprediksi akan dipercaya sebagai kapten untuk memimpin rekan-rekan yang lain dalam menjalankan taktik yang akan diterapkan Sintayong nanti. Kemudian selanjutnya untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Robby Darwish dan Doni Tripamungkas yang sejauh ini juga telah memiliki pengalaman dalam kepelatihan Sintayong di beberapa turnamen junior sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sektor tengah, Sintayong diprediksi akan menurunkan Rivaldo Eniro dan Arkan Fikri. Ya, seperti yang kita ketahui, gelandang milik Borneo FC 1 ini telah berhasil membuktikan kualitasnya dan terpantau telah menjalani musim yang hebat bersama klubnya di Liga 1 Indonesia. Kemudian saat menang 2-1 atas Bali United di laga uji coba kemarin, Rivaldo Eniro terlihat mampu tampil gemilang dan juga diketahui permainannya kemarin juga berhasil mencuri perhatian pelatih asal negeri Gingseng tersebut. Kemudian selain itu khususnya Arkan Fikri yang juga memiliki pengalaman luar biasa dalam membela pasukan Sintayong, sangatlah diharapkan dapat bekerja sama di lini tengah dalam menjaga transisi aliran bola, sekaligus ditugaskan untuk menciptakan umpan-umpan yang matang demi menembus pertahanan timnas Myanmar. Kemudian selanjutnya di opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Raihan Hanan yang sejauh ini diketahui memiliki potensi luar biasa dan juga terpantau telah menjalani musim yang hebat saat membela klubnya Persija Jakarta. Kemudian selanjutnya untuk sektor sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Seperti yang kita ketahui, Marcelino Ferdinand telah berhasil menciptakan sejarah baru dengan menorehkan 2 gol kemenangan bagi timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Pastinya dengan hasil tersebut, diyakini dapat memberikan dampak yang positif bagi dirinya saat menghadapi turnamen level Asia Tenggara kali ini. Kemudian selain itu, dengan visi permainan dan skill individu yang baik, sangatlah diyakini akan menjadi ancaman yang nyata bagi timnas Myanmar di laga pertama Asian Cup tahun 2024. Kemudian untuk Rafael Struijk yang baru saja mendarat ke Myanmar pada 8 Desember 2024, sangatlah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam memaksimalkan penyerangan yang akan dibangun skuad timnas Indonesia di laga pertama tersebut. Kemudian selanjutnya untuk opsi cadangan, Sintayong juga memiliki pemain anyar yaitu Ronaldo Kuate. Seperti yang diketahui bahwa Ronaldo Kuate juga memiliki kecepatan dan skill individu yang mumpuni. Tentunya jika terjadi cedera atau hal yang tidak diinginkan terhadap pemain-pemain utama, Ronaldo Kuate dirasa akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi kekosongan dan menggantikan peran-peran yang ditinggalkan oleh pemain-pemain utama. Kemudian selanjutnya untuk sektor depan sepertinya akan diisi oleh Hoki Caraka. Seperti yang kita ketahui, Hoki Caraka merupakan pemain muda yang selalu mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Meskipun di kualifikasi Piala Dunia kemarin ia tak mendapatkan menit bermain sama sekali, namun untuk level Asia Tenggara tahun ini sepertinya ia akan mendapatkan tempat sebagai ujung tombak demi untuk merobek gawang timnas Myanmar yang akan menjadi lawan pertama bagi timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Arkan Kaka yang juga merupakan wajah-wajah baru di dalam kepelatihan Sintayong. Kemudian ketika mengalahkan Bali United di laga uji coba kemarin, Arkan Kaka juga tercatat berhasil menorehkan 1 gol. Kemudian dengan pengalaman tampil di Piala Dunia U17 2023 kemarin, tentunya Arkan Kaka akan menjadi pilihan yang tepat jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti cedera terhadap pemain inti atau pemain-pemain utama.